Ya, penurunan sudah terjadi di sesi Asia 1831.00 dan dengan demikian range pagi ini sudah tercatat sekitar 20 poin dari zona 1852 hingga 1831. Tentunya pasti akan tersirat pada pertanyaan Anda adalah apakah ini penurunan akan berlanjut apa tidak? Ya, tentunya seperti apa yang sempat kami sampaikan pula di awal pekan, di mana ada pernyataan dari Powell dan juga Joe Biden. Lalu juga jangan lupakan bahwasanya ada 4 pembicara dari Federal Reserve yang diawali dengan Rosen Green di jam 14.00 GMT, kurang lebih itu berarti di jam 21.00, lalu kemudian dilanjutkan oleh Bostic di jam 16.00 GMT yang berarti kurang lebih di jam 23.00, dan terakhir adalah Kaplan yang kemungkinan akan memberikan pidato ataupun sesi tanya jawab. Nah, persis dengan apa yang sempat kita kupas kemarin, bahwasannya yang akan kita fokuskan adalah kepada pernyataan Powell. Kenapa? Karena Joe Biden sendiri sudah tegas akan mengucurkan paket triliunan US dollar untuk membantu ekonomi. Dan itu juga beberapa update terakhir yang saya dapatkan, angka bukan lagi 1 triliun, tapi berkisar di angka 2 triliun. Artinya ini sangat bombastis, dan itulah yang juga yang akan memancing risk sentiment. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa emas mengalami penurunan saat kita mendengarkan isu terkait 2 triliun US dollar yang disiapkan oleh Joe Biden sebagai stimulus terbaru? Oke, yang harus Anda ingat di sini adalah emas lebih sensitif kepada kebijakan dari Bank Moneter dan pemerintah tentunya. Kebijakan fiskal atau stimulus fiskal yang digagas oleh pemerintah tentunya mengacu kepada kebijakan bank sentral pula. Kalau misalkan keduanya meracik hal yang sama, yaitu terkait dengan stimulus fiskal dan stimulus moneter, dan juga pelonggaran kebijakan moneter terkait dengan suku bunga rendah dan juga QE, maka inilah yang akan menjadi pemicu terkait rally emas selanjutnya. Tapi kalau misalkan pincang, katakanlah Fed mengatakan akan memperketat dengan cara menaikkan suku bunga dalam waktu dekat atau mengurangi stimulus dalam hal ini pembelian obligasi, yaitu terkait QE atau kita sebut dengan tapering, maka kemungkinan potensi ini akan pincang dan membuat emas kehilangan daya ungkit, dan akhirnya minat investor akan tertuju kepada yield yang jauh lebih tinggi, yaitu pasar saham, sehingga kemungkinan emas akan turun, dan itulah yang terjadi dalam 1 pekan terakhir. Nah, jadi penentunya adalah malam ini apa yang akan kita dengarkan dari Powell adalah terkait ketegasan apakah Fed memang sudah merencanakan untuk mengurangi pembelian aset atau obligasi atau tidak. Kalau tidak ada tanda ke arah sana, maka kita akan mendapatkan pola double bottom seperti apa yang sempat kita tunggu-tunggu kemarin akan terjadi hari ini. Kita lihat technical view 14 Januari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook untuk 14 Januari 2021, dan di jam 12 siang ini kita akan coba lihat dari DXY seperti biasa. Dan saya ingatkan kembali lagi, hari Kamis dan Jumat ya, kita akan menemukan atau menunggu pernyataan dari Powell di malam nanti jam 00.30 waktu sebagian barat. Tapi sebelumnya itu akan ada beberapa pernyataan dari beberapa pejabat atau official dari Fed. Kalau Anda berfokus kepada emas, maka Anda harus perhatikan apa yang akan disampaikan Fed. Kurang lebih seperti itu. Oke, bullish kemarin terjadi. Intinya begini, kalau Anda ingat dengan apa yang sempat kami sampaikan di webinar yang lalu terkait dengan Fibonacci retracement, ini sangat membantu. Tentukan terlebih dulu areal trendnya. Ya, saya kebetulan menentukannya ini adalah big trendnya adalah downtrend. Jadi kemungkinan potensi konsolidasi atau rebound ini saya asumsikan sebagai koreksi saja sesaat. Meskipun tren besarnya akan ditentukan kalau misalkan dia tembus berhasil di angka 100% ini. Ini ada di sekitaran 93.20. Jadi catat saja, kalau misalkan Anda tidak mau susah, maka Anda harus ingat 93.20. Kalau ditembus, maka kemungkinan itu akan terjadi reversal bullish untuk DXY atau outlook US dollar. Tapi selama dia berkutat di zona 38.2%, 50%, 61.8%, maka saya asumsikan itu hanya sesaat, lalu kemudian nanti akan terancam kembali mengalami penurunan, bahkan jauh lebih dalam. Dengan catatan semua kembali terkait dengan Fed official statement, yaitu dengan Powell di malam nanti dan bahkan nanti di pertemuan 28 Januari 2021. Oke, beralih dengan grafik H4 yang ternyata kalau kita gali lebih dalam, kemarin saya sempat menandakan di sini apakah dia akan terpantul lagi dalam wave A atau dia tersungkur kembali dalam wave B. Ya, ternyata Anda bisa lihat sini dia naik. Tapi dengan catatan, kembali zona yang akan dijadikan ini adalah resisten kita ya, historical price-nya juga ini pernah diuji ternyata berhasil menahan. Nah, sekarang pun sama, polanya lihat swing high-nya ya, belengkukannya
saya rasa ini akan nantinya menjadi double top ya. Bisa tertahan di area ini 90.61 atau pas di tail ini 90.72 ya. Jadi zona-zona ini hati-hati, nanti dia akan melengkung kembali rejection, lalu ini menjadi area neckline ya. Jadi kemungkinan naik lalu kemudian mengalami penurunan, dengan catatan kembali lagi apa yang akan disampaikan oleh Powell nanti malam. Di grafik H1 terakhir kita akan lihat dari potensinya yang terjadi setelah dia menutupi gap kemarin, lalu kemudian juga dia ternyata tembus dalam zona trendline ya. Tembus kemarin juga kita tandai di sini apakah dia akan pullback dulu lalu kemudian turun atau misalkan langsung saja. Nah, dan ternyata dia pullback dulu. Saat pullback dia mengalami penurunan, tapi sampai saat ini dia masih nempel di area ini. Ya, saya tidak bilang ini akan sulit untuk mengalami kenaikan, tapi selama ini kalau misalkan area ini tidak ditembus, lalu kemudian juga kalau kita tarik garis kiri ke kanan, maka ini adalah historical price yang cukup mumpuni. Jadi kemungkinan di sini akan terjadi rejection lalu kemudian turun. Disitulah nanti letaknya emas akan mengalami pembalikan kembali. Walaupun di sesi Asia kita sudah lihat tekanannya sangat dalam. Technical view gold 14 Januari 2021 jam 12.08 waktu Indonesia bagian barat, highs 1852.00 dan low 1831.00. Sementara untuk running price sendiri berada di 1840.60. Oke, dengan demikian potensi penurunan yang sangat dalam tadi pagi di sesi Asia, setidaknya kalau kita lihat dari areal penurunannya, ya kita lihat ya, tadi kita memberikan suggestion kurang lebih untuk melakukan sell-nya di kisaran 1852.50 ya. Sebetulnya kalau misalkan angkanya sudah dekat, itu boleh saja ya. Jadi areal penurunan sudah selesai apa tidak, itu yang akan nanti kita coba kupas. Tapi kurang lebih sementara ini target ke bawahnya sudah selesai. Saya akan melihat dari sisi lain, di mana nanti kemungkinan potensinya kita akan mencoba skenario apa yang akan terjadi saat Powell melakukan pidato. Oke, outlook dari technical daily ya, kemarin ditutup dengan bearish kembali, persis dengan dugaan kita, persis dengan apa yang sempat kita kupas kemarin di YouTube kita, dan juga kali ini berada nempel, sama sekali nempel di zona MA200 ya. Ini adalah MA200 kita, dan kali ini berada di 1840.70. Tadi pagi berada di kisaran 1839, jadi sudah mulai naik ya. Nah, tinggal masalahnya ini apakah cross apa tidak, itu akan ditentukan sampai penutupan sesi Amerika. Dan anyway, kalau misalkan Anda bertanya-tanya apakah kemarin gagal apa tidak, sama sekali tidak, karena memang kita sudah mendapatkan ini area kenaikan sangat-sangat tinggi sampai 1862. Artinya TP1, TP2 juga kita kena, zona buy kita sudah tepat di 1848, 1850 kemarin ya. Lalu kemudian dia rebound dan penurunan sampai zona 1841 itu baru terjadi di akhir atau menjelang penutupan sesi Amerika. Jadi tidak completely fail ya. Kita sudah berhasil. Nah, kali ini karena dia dibuka di bawah, lalu kemudian juga sedang menguji MA200, maka penutupan malam ini akan menjadi penentunya. Kalau ternyata dia tutup lagi seperti ini, maka otomatis jangan sungkan esok hari kemungkinan dia akan kembali reverse ke atas. Tapi kalau misalkan ternyata ditutupnya dengan bearish, katakanlah dia ditutup di bawah zona ini, katakanlah seperti ini, maka akan ada candle begini ya, akan ada candle penurunan lebih dalam lagi di esok hari. Area resistennya di berapa? Resisten 1848 dan 1852 masih sama ya, lalu kemudian ada juga 1858, 1862. Kemudian dan terakhir itu 1872.80. Ini di 50%-nya. Supportnya of course MA200 1839.80 atau 1840 lebih tepatnya ya. Dan kemudian ada zona 1825. Meskipun area penyangganya sebetulnya ada di area sekarang ya, 1829 atau 1832. Kemudian kembali dengan outlook dari indikasi atau perspektif indikator. Ini yang kemarin kita gunakan H1-nya. Nah, ini yang kemarin tadi malam beberapa kali ya sempat rebound dan akhirnya pas penutupan atau menjelang penutupan sesi Amerika ini tembus. Jadi ini yang tadi saya maksud, dia sempat completely success ya. Jadi kita kemarin betul-betul sukses untuk mengalami buy di area 1847 ya, 1848, 1848 atau 1850 lebih tepatnya, dan mantul sampai 1861. Kemudian penembusan ini, nah ini tadi pagi kenapa saya memberikan suggestion untuk melakukan sell, itu adalah pullback ya, pullback di zona 1852. Jadi saya mengambilnya ini, saya asumsikan ini adalah zona pullbacknya. Jadi setelah dia breakout akan ada pullback dan itu persis, lalu kemudian dia tergelincir. Oke, sekarang yang Anda harus lihat adalah kondisi Bollinger Band, harga sudah berada di area Bollinger bawah. Ini berarti ada kemungkinan dia rebound. Itulah sebabnya kenapa kita lihatnya tailnya panjang sekali. Kemungkinan rebound sampai 1850 akan ada. Ya, ini adalah Bollinger tengah atau kurang lebih 1848. Nah, nanti di situ akan ada catatan apakah dia akan mengalami penurunan
penurunan kembali atau justru akan mengalami kenaikan. Kalau lihat kondisi dolarnya, seharusnya ini akan mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari grafik 4-nya, dia sudah di bawah. Dan ingat kemarin yang saya sampaikan, saya berharap estimasinya atau ekspektasinya adalah turun kembali. Entah itu equal dengan zona terbawah ini 1828 atau hanya berkisaran 1830, 1833, dan bisa mengharapkan pola double bottom. Entah itu double bottomnya adalah area bottom keduanya lebih tinggi dari bottom pertama, ataupun sama, ataupun jauh lebih rendah dari bottom pertama. Yang terpenting adalah kita akan melihat ini di malam hari ini. Kalau ternyata sesuai dengan pergerakan stokastiknya yang sudah di bawah, katakanlah sampai sesi Amerika dan menjelang pidato dari Powell, maka bisa saja ini sudah di bawah banget, lalu kemudian nantinya dia akan vice versa. Ya, dan itu yang kita ekspektasikan untuk terjadinya pola double bottom. Tapi kalau tidak, katakanlah dengan statement yang ternyata cenderung less dovish untuk dolar, maka gold akan kembali terjebak sampai zona penurunan at least 18.00 mungkin kita akan lihat, bahkan jauh lebih dalam sampai 17.66. Kembali dengan grafik tanpa indikator ya, ini juga sama, gambaran H4-nya sama, saya menggunakan Fibonacci retracement, jadi kemungkinan ketarik ke atasnya ini yang terjadi ya. Jadi kita ekspektasinya adalah karena kita ekspektasi double bottom, berarti zona 18.28 sampai zona 18.35 ya, ini jadi support andalan kita. Itu kurang lebih sampai saat ini efektif ya, karena di 1831 dia mantul sampai 18.4 atau 39 ya, 40. Nah ini nantinya kalau misalkan dia naik, berarti neckline-nya akan berada di kisaran 1860, 1861. Jadi kemungkinan kita akan menantikan pola pembalikannya dan ditentukan dari technical juga versus fundamental nanti malam. Di grafik K1, singkat kata, ini sudah berhasil penurunannya. Sekarang kita sedang menantikan zona ini. Oke, kita asumsikan zonanya saya beri tanda saja. Oke, ini adalah zona-zona penting ya, jadi kita akan melihat zona ini ditembus lagi apa tidak. Tapi yang jelas sampai saat ini menurut saya kalau misalkan skenario yang terbaik adalah kalau ternyata kembali kepada Fed ya, kalau ternyata Powell mengatakan tidak ada pengurangan atau belum akan ada pengurangan atau tapering dari QE, dan juga tidak ada pengetatan kebijakan terkait suku bunga, maka kemungkinan potensinya reversal dan silakan switch strategi Anda menjadi posisi buy. Pilihan pertama zona buy adalah di zona 1828 ataupun zona 1832. Pilihan kedua adalah di zona 1815 hingga 18 ya, itu adalah zona pilihan untuk melakukan buy. Tapi stop loss tentunya Anda harus gunakan. Tapi kalau ternyata Fed memberikan sinyalemen akan terjadinya pengurangan atau taper terhadap QE dan juga terkait dengan pembatasan atau kenaikan suku bunga, maka kemungkinan potensinya silakan lakukan sell saat dia menembus zona psikologis 1816. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.